Karena katanya dia ngelihat perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang nutupin seluruh muka, lagi duduk di atas rumah sambil ngegoyang-goyangin kakinya. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Kali ini ada sebuah pengalaman horor yang dibagikan di akun Kaskus bernama Tukirman. Ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh Dimas yang saat itu berkuliah di salah satu kampus di Yogyakarta angkatan 2007. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi cerita ini tuh bermula di tahun 2008 pas Dimas menginjak perkuliahan di semester 4. Di mana di situ Dimas ngontrak di sebuah rumah di daerah C selama 2 tahun. Awalnya semuanya aman-aman aja, sampai di pertengahan tahun yang kedua itu ada kejadian yang benar-benar bikin Dimas ini percaya kalau makhluk tak kasat mata itu ada. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kita sedikit bahas tentang letak geografis kontrakannya Dimas dulu ya. Jadi kontrakannya Dimas ini besar dengan kapasitas 7 kamar tidur, di mana saat itu kondisi kontrakannya ini full. Kanan, kiri, belakang kontrakannya Dimas ini itu masih kebun-kebun gitu, nggak ada tetangga sama sekali. Dan di depan rumah ada balong ikan gitu. Suasananya sih sejuk, sepi, enak gitulah untuk belajar menurut si Dimas ya. Nah, singkat cerita, waktu itu Dimas masuk kuliah jam 2 siang di kampus. Hari itu tuh nggak biasa-biasanya si Dimas ini semangat masuk kuliah, padahal setiap matkul ini tuh sebelumnya Dimas selalu bolos gitu, jadi selalu titip absen dan gak pernah masuk. Tapi hari ini tuh entah kenapa Dimas ini pengen banget masuk kampus gitu. Jadi ya bisa dibilang dia rajin gitulah tiba-tiba hari ini, gak tahu dapat ilham dari mana. Nah, sepulangnya Dimas dari kampus itu udah jam 5 sore. Di sini Dimas kaget banget karena pas mau masuk kamar kos, di situ Dimas nemuin kondisi pintu kamar kosnya itu udah dalam keadaan dijebol gitu. Langsunglah panik kan si Dimas ini. Dia langsung masuk, buka pintu, dan benar aja ternyata laptop sama chargerannya udah hilang. Nah, ngelihat hal itu, Dimas langsung nih nanyain ke teman-teman kosannya satu persatu. Tapi ternyata pas kejadian itu di kos benar-benar lagi kosong, gak ada orang sama sekali. Nah, saat itu ada satu teman kampusnya Dimas yang nyaranin coba ke orang pintar aja. Katanya biar bisa diputar giling barang. Jadi kalau misalnya si pencuri mau ngejual laptop curian itu tuh kemanapun gak bakalan laku gitu deh. Akhirnya setelah mikir-mikir, Dimas nyoba nih ngikutin saran temennya itu. Dia cobalah tuh cari info orang pintar saat itu juga, tapi ya gak dapet karena emang Dimas ini gak punya kenalan orang-orang pintar gitu. Keesokan harinya Dimas langsung hubungin temennya yang barangkali ada referensi orang pintar gitulah. Ternyata ada nih satu teman di Dimas yang punya kenalan di daerah S. Nah, Dimas lupa tuh nama daerahnya, tapi ini tuh tempatnya lumayan jauh dari daerahnya si Dimas, daerah C. Nggak nunggu lama-lama lagi, Dimas langsung meluncur ke sana sama temennya yang ngasih referensi. Sesampainya di tempat orang pintar itu, Dimas jelasin lah semua permasalahan dan kronologis hilangnya laptopnya itu gimana, dan orang pintarnya katanya cuma ngangguk-ngangguk doang. Pas sudah selesai dengerin kronologi cerita dari Dimas, orang pintar itu pun mulailah nih menjamin mata gitu. Terus si bapak itu bilang kalau barangnya masih di sekitar situ, jadi belum dipindahin. Dimas pun nanya ke orang pintar itu, pelakunya nih orang jauh atau deket ya pak? Terus dijawablah sama orang pintar ini, wah saya sih gak bisa lihat kalau itu, karena ini ada benteng yang menghalangi. Lah emang gak bisa ditembus pak? Kata Dimas lagi nih. Bukan gak bisa, tapi gak elok namanya, soalnya saya gak mau ikut campur urusan orang. Gitu tuh penjelasan si orang pintar itu. Berarti secara gak langsung orang pintar itu udah jelasin kalau dia gak bisa bantu si Dimas dong.
Akhirnya Dimas pulang dari situ dan dia coba tuh cari referensi lain lagi dari teman-teman kampusnya. Yang akhirnya dapet lah nih satu orang pintar itu dari teman satu kotanya Dimas di kota CRB, yang dimana orang pintar ini merupakan guru spiritualnya teman Dimas yang dari CRB itu. Singkat cerita, pergilah Dimas ke orang pintar kedua ini. Langsung lah tuh dilihat sama si guru ini. Dan gak ada berapa lama kemudian, si guru minta nama lengkap anak-anak kontrakannya Dimas. Nah, di situ mulai tuh muncul pikiran negatifnya si Dimas sama anak-anak kosannya. Pikirannya Dimas, wah berarti orang yang nyuri laptop gue itu anak kosan gue sendiri dong gitu, aka temen gue sendiri dong. Setelah ngirimin nama-nama anak kos via SMS ke guru tersebut, gak sampai 5 menit kemudian dapatlah balasan dari 2 nama dari 6 nama yang Dimas kirim ini. Seketika waktu itu Dimas langsung emosi. Ya kayak dia pasti gak nyangka lah kalau orang yang dia percaya udah dianggap kayak teman, bahkan satu kontrakan tuh tega-teganya nyuri barang berharga milik dia. Di situ katanya Dimas udah pengen banget ngelabrak itu anak, tapi ditahan sama temennya karena gak ada bukti juga kan. Terus si guru bilang ikhlasin aja barangnya. Ngedengar itu Dimas jadi sedih tuh, karena gimana pun itu kan barang yang dia butuhkan dan dia sayang juga ya sama laptop itu. Cuman kalau menurut kata guru spiritualnya ini, itu barang udah gak bisa ditemuin lagi. Ya mungkin udah dijual lah sama si pencuri ini. Akhirnya di situ Dimas nggak minta barangnya untuk bisa balik lagi karena emang udah nggak bisa. Cuman di situ Dimas minta buat ngebales perbuatan mereka. Dan si guru pun nyanggupin tuh. Malah menurut si Dimas, guru ini tuh nanya ini mau dimatiin atau gimana nih. Di situ kan Dimas nggak berani tuh untuk sampai ngilangin nyawa seseorang. Akhirnya Dimas cuman minta cukup si pelaku ini ngakuin aja perbuatannya yang udah nyuri laptopnya Dimas, tanpa perlu balikin barang lagi karena sebenarnya Dimas ini kan juga udah ikhlas ya. Si guru pun nyanggupin permintaannya Dimas dan ngasih syarat-syarat untuk ngabulin permintaannya Dimas. Dimana nih syarat-syaratnya ada air dari sumur masjid yang di keraton gitu, terus kembang 7 rupa sama telur ayam kampung. Setelah nyari semua syarat tersebut, Dimas pun balik ke kontrakannya sambil ngebawa syarat-syarat dari si guru. Pas Dimas balik, dia ngumpulin semua anak-anak kosannya dan bilang demi gak ada kecurigaan di antara mereka semua, di situ Dimas minta teman-temannya supaya bersedia minum air dari sumur masjid yang tadi Dimas ambil, sambil ngebaca Al-Fatihah sebelum minum. Di situ Dimas pikir gak ada yang bersedia tuh, ternyata semuanya mau minum air itu. Dalam hati Dimas, wah 2 orang tersangka ini rupanya nyalinya cukup oke juga nih. Karena kan sebelum Dimas ngasih air tersebut, Dimas jelasin kalau emang teman-teman di situ bersih semua, dalam artian nggak ada yang ngambil laptopnya si Dimas, itu insya Allah nggak bakalan kenapa-kenapa. Terus habis maghrib tiba-tiba Dimas dapat SMS dari si guru dan gurunya ini bilang ke Dimas supaya nggak keluar rumah sampai besok pagi. Dimas bingung dong dan nanya ke guru itu, kenapa dia bilang. Terus guru itu cuman jawab, udah nurut aja demi keselamatan kamu. Dibilang begitu, Dimas jadi makin deg-degan dong. Suasana di kos bener-bener gak enak banget malam itu. Juga hawa di kos Dimas itu kerasa panas banget. Nah, abis Isya itu anak-anak kosannya Dimas ngajakin jalan-jalan ke Malioboro bareng-bareng beserta dengan 2 tersangka ini nih. Di situ Dimas mikirnya daripada sendirian di rumah, mending ikut aja sama teman-temannya karena dia ngerasa udah spooky banget tuh di kosannya. Terus Dimas telepon lah pacarnya biar ikut nongkrong juga karena kan Dimas ini nggak punya kendaraan. Jadi ya nyari tebengan gitulah ke pacarnya yang punya motor. Tapi belum lama, baru aja sampai di perempatan lampu merah, Dimas langsung ditelepon sama si guru ini sambil marah-marah. Di situ gurunya nanya, "Mas, kamu ada di mana?" "Lagi di jalan pak, mau ke Malioboro sama anak-anak." "Lah kan udah dibilang jangan kemana-mana, sekarang pulang ke rumah." Di situ Dimas langsung ngeiyain tanpa banyak basa-basi lagi. Akhirnya semua teman-temannya pun ikut balik tuh ke kosan, jadi nggak ada yang jadi jalan ke Malioboro. Nah pas mau balik, si D itu salah satu tersangka tiba-tiba aja batuk dan muntah gitu, mukanya pucat. Di situ Dimas mikirnya, wah bereaksi nih ajiannya. Sesampainya di depan kontrakan, ceweknya Dimas tuh yang tadinya perawakannya cerewet banget, tiba-tiba diem dan nundukin kepala.
terus langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kayak orang ketakutan gitulah. Nah karena bingung dan penasaran, akhirnya Dimas nanyalah ke pacarnya, kenapa gitu. Dan jawabannya pacarnya Dimas ini bikin kaget, karena katanya dia ngelihat perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang nutupin seluruh muka, lagi duduk di atas rumah sambil ngegoyang-goyangin kakinya. Abis ngedengar penjelasan pacarnya, Dimas langsung kontak si guru dan bilang, "Pak, tadi ada yang lihat Kunti di atas rumah." Terus gurunya cuma jawab, "Udah tahu." Dalam hatinya si Dimas waktu itu, waduh, nih orang sakti juga ya. Terus gurunya bilang lagi, "Kembang 7 rupa yang udah dibeli, taruh di ember kecil, kasih air sampai setengah ember, terus masukin telurnya ke dalam ya." "Siap Pak," kata si Dimas. Langsung tuh saat itu juga dia kerjain perintah gurunya. Setelah semuanya beres, dia ngabarin lagi tuh ke gurunya. Terus si guru ini langsung nelpon si Dimas dan minta teleponnya di loudspeaker. Di situ Dimas nurut-nurut aja dong, terus langsung ngedekatin itu HP ke ember yang berisi telur sama air tadi. Di situ gurunya ngebaca-baca ayat gitu yang Dimas sendiri nggak tahu itu ayat apa aja. Nah pas lagi dibaca-baca, tiba-tiba telur ayam kampung yang tadi jadi dasar ember itu tiba-tiba naik ke permukaan air. Dan naiknya itu gak cuman diem doang telurnya, tapi goyang-goyang gitu, kayak ada yang mainin gitu. Nah di situ Dimas udah merinding banget dong. Pas banget momennya dia lagi merinding parah, tiba-tiba aja itu telur terbang. Terus si guru langsung teriak tuh lewat telepon, "Mas Dim," katanya. Iya Pak, gimana Pak?" "Buang airnya cepetan, terus pecahin telurnya di perempatan jalan yang paling deket sama rumah." Gitu, kata si gurunya. Nah, FYI, itu jalan yang ada perempatannya, jaraknya sekitar 300 meter dari kontrakannya si Dimas ini. "Oke, siap Pak," kata si Dimas. "Gak boleh pakai kendaraan ya, harus jalan kaki," kata si guru ini. "Oalah, baik Pak." Dalam hati si Dimas kayak, aduh jalannya jauh banget lagi kan, mana untuk nyampe ke perempatan itu dia harus ngelewatin kebun-kebun kosong tuh. Untung aja waktu itu beberapa teman kontrakannya Dimas itu mau nemenin dia, jadi nggak terlalu takut lah. Nah sesampainya di perempatan jalan, Dimas langsung numpahin air dan mecahin telur itu. Selesai mecahin telur, si Dimas langsung balik ke kontrakan. Pokoknya suasana malam itu tuh gak enak banget, kata Dimas. Dia bener-bener gak berani keluar rumah, dan ceweknya pun gak berani balik ke kosannya. Sampai sekitar jam 11 malam, itu dari arah dapur, tiba-tiba aja kedengaran suara kayak ada yang jatuh dari atas nimpa atap rumah. Posisinya kan atap rumah di bagian dapur kontrakan Dimas ini atapnya pakai seng gitu. Jadi kalau ada barang jatuh itu kedengarannya pasti kenceng banget. Dan bener, itu suaranya benar-benar keras banget dan bikin semua orang kaget. Di situ Dimas dan anak-anak kos lain langsung lari ke arah dapur karena takut ada maling kan jam segitu. Pas sampai di dapur, semuanya benar-benar kelihatan normal. Di dalam kamar mandi pun gak ada apa-apa. Tapi pas Dimas nengok ke dalam bak air, di situ dia ngeliat ada batu kali gitu sebesar kepala manusia. Tapi anehnya, pas dia lihat ke atas atap, itu gak ada yang jebol. Akhirnya Dimas ngerasa kejadian ini tuh janggal, dia langsung telepon ke gurunya ini. Assalamualaikum Pak, punten, maaf ganggu lagi malam-malam." "Iya Mas, bentar ya, ini dukun lagi ngajakin perang," kata si gurunya ini. Ngedengar itu, pikirannya Dimas udah makin campur aduk nih, gak karuan. Cuman bisa nelan ludah sambil ngeliatin sekitar dapur katanya. Terus gurunya bilang lagi, "Mas, kalau ada suara-suara gak usah kemana-mana ya, diam aja pokoknya di kamar." "Oke, baik Pak," kata si Dimas dengan udah pasrah banget sama keadaan. Nah, abis tutup telepon, Dimas sama anak-anak kos lain langsung tuh balik ke kamar masing-masing. Baru aja mau keluar pintu dapur, tiba-tiba tabung gas LPG yang 12 kilo bunyi, kayak ada yang mukul gitu. Di situ sontak aja Dimas sama anak-anak yang lain kaget dan langsung kabur ke kamar masing-masing. Alhasil waktu itu sampai subuh Dimas gak bisa tidur, baru pas azan subuh baru deh dia bisa tidur. Nah setelah kejadian malam itu, emang sih beberapa hari bisa dikatakan kondisi kontrakannya Dimas udah agak normal dan gak ada lagi tuh gangguan-gangguan aneh. Cuman ya Dimas bilang
dia agak kesel aja karena dua orang tersangka ini yang nyuri laptopnya Dimas itu tiba-tiba handphonenya baru semua. Di situ Dimas agak emosi sih, tapi ya mau gimana lagi, nuduh tanpa bukti kan sama aja fitnah. Alhasil makin hari si Dimas makin gak betah tuh tinggal di kontrakan itu. Nah sekitar seminggu setelah kejadian itu, si guru ngehubungin Dimas lagi. Gurunya bilang gini ke Dimas, "Aduh gak ada kapoknya ya tuh dukun." "Hah, maksudnya gimana ya pak?" kata si Dimas bingung nih. "Semalam dia ngirimin pasukannya buat gangguin kamu." "Hah, seriusan pak?" Di situ Dimas udah rada panik tuh. "Iya, untung aja itu rumah udah saya pagerin," kata si guru itu nenangin. "Lah, terus sekarang saya harus gimana pak? Gak mungkin kan itu dukun bertindak kalau gak ada yang nyuruh," kata si Dimas bingung nih. "Iyalah, ya nyuruh udah pasti dua orang teman kamu yang nyuri laptop itu," jawab si gurunya ke Dimas. Di situ makin lah Dimas ini benci sama dua temannya ini yang udah maling dan sekarang mau nyelakain dia. "Ya udah nanti siang beli madat yang warna putih ya sama rokok kretek," kata si gurunya. Terus Dimas bilang, "Madat apa sih pak?" Gurunya bilang, "Kemenyan." "Buat apa pak?" "Ya udah nurut aja." Oke pak. Akhirnya siang itu Dimas pun langsung nyari yang namanya madat itu. Sorenya Dimas langsung ngabarin si guru kalau madatnya udah ada. Dan gurunya bilang ya udah tunggu instruksi aja selanjutnya. Nah menjelang maghrib suasana di sekitar kontrakan tuh kerasa beda banget. Apalagi di depan rumah itu rasanya rame banget, kayak banyak kerumunan orang gitu. Padahal suasana kontrakan waktu itu emang lagi sepi banget karena anak-anak pada mudik kan pulang kampung. Karena waktu itu lagi libur menjelang ujian. Bahkan ayam-ayam jago yang biasanya nggak bersuara menjelang maghrib ini tuh pada berkokok semua. Di situ di kontrakan tinggal Dimas sama temennya yang berasal dari Lampung. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol-ngobrol panjang tuh. Temannya ini nanya, sebenarnya ada masalah apa sih sampai nyangkut ke gaib-gaib gini. Terus Dimas ceritain lah semua masalahnya. Akhirnya setelah dengar penjelasan Dimas, temennya langsung kaget dong, gak percaya sama teman satu kontrakan yang gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dijahatin kayak gitu. Obrolan pun berlanjut sampai gak kerasa udah sekitar jam 8:30 malam. Karena lapar, akhirnya Dimas dan temennya keluar tuh buat beli makan di sekitar kosan. Tepatnya di dekat terminal. Lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba si guru ini SMS lagi. "Mas, menyannya dibakar ya, rokoknya juga dinyalain, taruh di dapur." "Hah, sekarang pak?" "Iyalah sekarang mas." "Waduh, bentar ya pak, lagi beli makan." "Ya udah, jangan lama-lama ya mas," kata gurunya nih. Nah dapat SMS kayak gitu, Dimas langsung buru-buru dong ngabisin makanannya dan mereka berdua langsung balik ke kontrakan. BTW nama temannya Dimas yang orang Lampung ini Juna. "Jun, ayolah balik, aku ada perlu nih." "Ada apa Dim?" kata si Juna. Disuruh balik ke rumah sama si guru. Di situ si Juna nggak ikut balik tuh. Alasannya mau ke warnet ngerjain tugas kampus. Alhasil jadi Dimas sendirilah yang balik ke kosan. Sesampainya di kosan, Dimas langsung tuh ngebakar menyan sama nyalain rokok sesuai perintah gurunya. Waduh, di situ Dimas bisa dibilang udah apes banget sih. Sendirian di kosan, temennya pada pergi. Si Juna juga ninggalin dia ke warnet. Pas dia ngubungin ceweknya disuruh nemenin, ceweknya juga gak mau, gak berani gitu. Mana bau-bau dari asap menyan udah mulai masuk tuh ke dalam kamarnya Dimas. Nah, lagi takut-takutnya menjelang tengah malam, tiba-tiba dari arah dapur itu kayak kedengaran suara langkah kaki di atap. Dalam hatinya si Dimas, waduh, ada yang datang nih. Di situ perasaan Dimas udah mulai gak karuan. Di situ Dimas cuman mondar-mandir di dalam kamar mandi, ketakutan. Pas lagi takut-takutnya, tiba-tiba si guru telepon lagi. Dia bilang gini, "Mas, apapun yang terjadi, jangan keluar kamar ya." Di situ Dimas udah makin ketakutan dong. Terus dia nanya, "Ada apa sih pak?" "Yaudah nanti saya jelasin, yang penting malam ini jangan tidur dan jangan keluar kamar ya." "Oke, baik pak," kata Dimas. Di situ dia udah pasrah banget, padahal tadinya sebelumnya dia mikir tuh untuk tidur aja, biar langsung pagi aja gitu, nggak ngalamin kejadian-kejadian aneh malam itu. Tapi malah nggak dibolehin tidur sama si gurunya.
Abis telepon ditutup, di dapur kayak ada suara yang lagi berantem. Suaranya tuh bener-bener ramai banget. Di situ Dimas cuma bisa duduk selinutan sambil baca-baca surat yang dihafal aja. Udah tuh sekitar jam 2 dini hari, itu udah nggak kedengaran lagi suara-suara kayak berantem itu. Tapi di situ perasaannya Dimas masih nggak karuan, antara takut, penasaran, sama kebelet pipis juga nih anak. Mana waktu itu dia nggak boleh keluar kamar kan sama gurunya. Tapi karena udah kebelet banget nih, Dimas akhirnya mutusin untuk maksain ke kamar mandi. Baru aja sampai depan pintu kamar, tiba-tiba ada suara pintu dibanting. Brak! Sontak Dimas kaget dan balik lagi tuh masuk ke kamar, nggak jadi pipis. Akhirnya malam itu katanya dia pipis di botol aqua 1,5 liter gitu. Singkat cerita, azan subuh pun berkumandang. Posisinya Dimas masih di dalam kamar dan gak keluar sama sekali nih. Karena udah gak kuat, gak tidur semalaman, akhirnya Dimas pun ketiduran sampai siang tuh. Terus siang itu Dimas kebangun karena ada suara Juna buka pintu yang ternyata Juna baru pulang dari warnet. Udah tuh, abis itu Dimas langsung mandi terus pinjam motornya Juna buat beli makan. Dan gak lupa juga dia tanya ke gurunya semalam ada apaan sampai rame gitu di dapur. Di situ gurunya cerita kalau semalam itu sebenarnya ada siluman kera yang jalan-jalan di atap rumahnya Dimas, pengen cari celah biar bisa masuk ke dalam. Ya daripada dia kecolongan, jadi guru itu kirimlah buto ijo ke sana. Kata si guru itu. Nah di situ Dimas masih nanya nih, seriusan pak, nggak bercanda kan? Karena agak kurang percaya aja gitu. Terus gurunya bilang, ya serius lah, masa bercanda? Udah tuh, terus sore harinya sekitar jam 5 gitulah. Pas lagi asik nongkrong di pinggir balong ikan sambil ngopi dan ngerokok, tiba-tiba Dimas nyium aroma bunga melati. Awalnya sih samar-samar gitu, tapi makin lama kok makin nyengat ya aromanya. Kerasa kayak ada yang di sampingnya persis gitu. Nah, daripada apa-apa nih pikirnya Juna, akhirnya dia milih langsung masuk ke rumah aja. Nah, di dalam rumah pun itu masih kecium aroma bunga melatinya. Cuman udah samar-samar gitu. Tiba-tiba aja dari sebelah si Juna manggil tuh. Dim, Dim, gitu katanya. Iya Jun, ada apa? Sambil Dimas jalan nyamperin Juna ke kamarnya. Kok bau melati ya? Lah, nggak tahu Jun, kata si Dimas sambil nyengir. Tinggal di sini makin nggak betah aku Dim, mau pindah aja. Kata si Juna yang dibales nih sama Dimas. Sama Jun, aku juga, tapi aku belum ada uang buat pindah. Ini semua pasti gara-gara mereka itu deh. Habisin aja lah, kata Juna dengan nada kesal gitu. Udah Jun, gak usah ikut-ikutan, nanti kamu kebawa-bawa, makin panjang deh urusannya. Yaudah, besok lusa paling aku pindah, Dim, kata si Juna nih. Aduh Jun, pindahnya nanti aja lah bareng aku, masa aku sendirian di sini? Wis, gampang lah. Lihat nanti ya Dim, kata si Juna nih. Obrolan mereka pun selesai dan Juna langsung masuk ke kamar mandi. Nggak berapa lama, Juna manggil lagi nih dari dalam kamar mandi. Dim, sini Dim. Ada apa Jun? Kata si Dimas sambil jalan nyamperin Juna ke toilet. Itu lo lihat, jawab Juna sambil nunjuk ke kloset. Dan di situ kalian tahu apa yang dilihat si Dimas sama Juna. Di situ mereka ngeliat di dalam lubang kloset airnya warna merah, bener-bener merah kayak darah. Di situ Dimas sama Juna bener-bener panik dan Juna bilang, fix, aku pindah deh. Di situ akhirnya Dimas pasrah tuh, nggak lagi nahan si Juna dan langsung ngontek si gurunya, nyeritain semuanya mulai dari nyium aroma melati sampai ada darah di dalam kloset. Tapi di situ gurunya bilang, udah itu nggak apa-apa katanya. Darah itu cuman buat nakut-nakutin mereka aja supaya nggak betah tinggal di kosan situ. Nah kalau aroma bunga melati itu katanya ajudannya Nyai Ratu lagi ngontrol wilayah situ. Katanya sih si guru ini minta bantuan ke pantai selatan, makanya ada aroma melati tuh. Pokoknya tiap nyium aroma melati di pagi hari sama sore hari, ucapin aja salam 3 kali dalam hati. Di situ Dimas pun nurut-nurut aja karena emang dia nggak ngerti sama hal-hal gituan. Pas malam tiba, kayak biasanya Dimas ngebakar tuh menyan sama rokok dan ditaruh di dapur.
Abis itu beberapa hari ke depan itu udah nggak ada gangguan apa-apa, kata Dimas. Cuman ada suara-suara aneh aja. Kayak misalnya ada suara orang jalan sambil diseret kakinya. Ada juga yang ngetuk-ngetuk tembok belakang. Ya awalnya sih takut banget. Tapi makin hari ya Dimas makin terbiasa sama hal itu. Juna pun sekarang udah pindah ngekos di dekat kampus. Anak-anak yang lain juga udah pada datang tuh dari mudik. Jadi suasana lumayan rame lah di kontrakan. Tapi pas anak-anak lain pada datang, si 2 orang yang nyolong laptopnya si Dimas ini gak ikut balik tuh. Selidik punya selidik, rupanya mereka berdua ini udah pindah kosan. Nah di situ Dimas sih udah bodo amat tuh, udah gak ngurusin 2 orang ini. Pokoknya semenjak ajudan Nyai Ratu yang kata gurunya itu sering sweeping di kontrakannya, suasana udah kerasa normal lah. Dimas pun udah disuruh sama gurunya buat berhenti bakar-bakar menyan. Cuman ya tetap aja kejadian kemarin-kemarin itu bikin makhluk-makhluk tak kasat mata akhirnya banyak ngumpul di sekitar kontrakan itu. Contohnya nih, kayak kalau ada teman-teman kampusnya Dimas main ke kontrakan buat ngerjain tugas bareng atau apa aja gitu, pasti ada aja yang diganggu. Entah diliatin penampakan pocong dari kebun, ada yang ngeliat cewek cantik lagi duduk di dekat balong ikan, pokoknya macem-macem lah. Sampai teman-teman kampusnya Dimas bilang kalau Dimas itu paling juara deh tinggal di tempat-tempat serem kayak gitu. Kata Dimas sih kalau ada yang bilang gitu dia cuma bisa senyum-senyum doang, padahal dalam hati juga pengen buru-buru pindah. Cuman emang belum waktunya aja, karena uangnya belum ada. Nah itu tuh sepenggal kisah dari si Dimas yang diganggu sama makhluk gaib selama ngekos di Jogja. Kalau sekarang sih katanya dia udah pindah, dan di kontrakan yang baru itu juga ada beberapa kejadian goib yang akan dia ceritain lagi. Mungkin nanti itu akan kita ceritain di video selanjutnya ya. Kalau di video ini takutnya kan kepanjangan. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau kirim cerita pengalaman horor kalian, boleh banget kirim ke email yang udah kita sertain di kolom deskripsi ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Terus share video-video kita, aktifin lonceng juga supaya selalu dapat notif tiap kita update video baru. Follow juga akun Instagram kita di scary.room dan akun TikTok kita di @scaryroom1. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye! Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!